Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Anies Baswedan gagal paham masalah korupsi, ditulis oleh Putri Diani. Saya cukup kaget dengan pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan jika salah satu korupsi dikarenakan pendapatan yang kecil dan sistem. Sehingga menurut Anies solusinya adalah pendapatan untuk para pegawai harus ditingkatkan sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dia berujar, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut dengan meningkatkan pendapatan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, pernyataan Anies tersebut seakan ingin membela bawahannya yang tersandung kasus korupsi dan tentunya membuat nama baik Pemprov DKI tercoreng. Sebab Direktur Utama Nonaktif Perumda Pembangunan Saranajaya, Yory C. Pinontoan tersandung kasus korupsi. Anak buah Anies itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan Anies ini tentunya membela anak buahnya yang tersandung kasus korupsi. Artinya, Anies akan ada banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan karyawannya, entah tunjangan apalagi. Mengingat serapan anggaran masih cukup kecil pada tahun ini, namun nampaknya Anies lupa jika banyak orang yang tersandung kasus korupsi ini dengan pendapatan yang cukup tinggi. Setingkat menteri ada banyak tunjangan dan fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarga. Selama kasus korupsi yang terjadi, saya belum menemukan jika kasus korupsi dilakukan oleh orang yang pendapatannya kecil. Rata-rata orang yang tersandung korupsi malah tersandung kasus dengan kasus yang kecil. Kasus-kasus yang cukup besar belum banyak diungkap. Dirinya lupa jika dalam orang-orang yang saat ini sedang manggung, dirinya harus mengingat jaringan yang telah dibesarkannya. Bahasa kasarnya, jangan sampai lupa alma mater. Apalagi dalam partai politik ada banyak orang yang harus menyumbang untuk keberlangsungan partai. Baik ketika partai melakukan kegiatan atau lembaga atau organisasi jaringan lainnya sedang membuat kegiatan. Hal paling kecil lainnya, adik tingkat mereka ingin melakukan kegiatan dan harus disupport. Kita tahu jika agenda partai sangat banyak dan tentunya dilakukan dengan sangat mewah. Saya sempat mengikuti beberapa agenda partai politik, agendanya cukup mewah. Bahkan agenda saya partai saja cukup mewah. Uang dari mana partai politik bisa membuat agenda semewah tersebut? Patungan dari anggota partai? Tentu saja tidak. Hal ini pula yang dilakukan oleh Anies nampaknya. Beberapa waktu lalu Anies didemo oleh HMI yang tidak lain adalah adik tingkat Anies. Nampaknya Anies kurang memberikan ongkos kepada adik-adik HMI ini sampai akhirnya mereka harus mendemo Anies. Beberapa orang karyawan Anies pun menelepon adik-adik HMI sebagai ucapan diam dan tidak usah merecoki kegiatan Anies di DKI Jakarta. Hal kedua yang ingin saya soroti adalah sistem. Bagi saya, sistem e-budgeting DKI Jakarta yang diwarisi dari Ahok. Bahkan belum lama ini Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan, sistem e-budgeting yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik selain Pemkot Surabaya. Diketahui sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Selain itu, Laude bahkan mengungkapkan sistem tersebut pada dasarnya menjadi program utama KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tersebut dianggap menjadikan perencanaan dan penganggaran di instansi pemerintahan transparan dan akuntabel. Penerapan sistem e-budgeting diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran. Sistem e-budgeting DKI Jakarta diterapkan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengecekan harga. Bagi saya, dengan menyalahkan sistem secara tidak langsung, Anies akan membuat hal-hal lainnya yang lebih konyol, yakni membentuk KPK di level DKI, padahal sistem yang dimiliki oleh DKI Jakarta jauh lebih canggih dari pembentukan KPK di level DKI. Bagi saya, sistem yang dirancang oleh Ahok sudah sangat bagus, hanya aparatur yang menggunakannya yang masih dipertanyakan. Perlu diperhatikan literasi digital aparatur sehingga kesalahan input atau kesalahan teknis lainnya dapat diminimalkan. Selain membuat KPK level DKI, nampaknya Anies akan mengubah sistem yang telah dibangun Ahok. Smart Planning Budgeting ini merupakan pembaruan dari sistem e-budgeting pemerintah DKI. Anies mengganti sistem e-budgeting yang telah ramai isu anggaran, lem Aibon dan lainnya dalam APBD 2020. Nampaknya konsentrasi lem Aibon tahun lalu menjadi kesempatan untuk Anies meninggalkan sistem yang Ahok turunkan kepadanya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.